Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Romzi Amirul Mukminin, NIM 2020-53065. Jurusan Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian, yaitu Case Studies Research. Desain penelitian yang merupakan pedoman dalam melaksanakan penelitian. Di sini mahasiswa dapat memahami desain penelitian dan mendesain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi kasus. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat, diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa adanya desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik, dikarenakan tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar belakang dari Case Studies Research. Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya, difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap apa objek yang akan diteliti, untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa penelitian studi kasus ini bersifat deskriptif dan eksploratif. Terdapat investigasi empiris tentang sesuatu fenomena yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Di sini terdapat 4 fenomena. Apa yang dimaksud dengan fenomena dan sejak kapan sesuatu itu disebut sebagai fenomena? Misalnya, apa fenomena yang disebut yaitu kejadian atau peristiwa yang ada pada bidang IT. Kemudian, bagaimana dan kenapa orang yang menggunakan IT, ada yang gagal dan ada yang sukses. Kemudian, fenomena bisa digali dengan melakukan penelitian studi kasus. Kemudian, studi kasus yang diambil bisa berasal dari suatu organisasi, komunitas tertentu, ataupun dengan cakupan yang lebih luas lagi. Perbedaannya dengan penelitian survei. Pada penelitian survei, jumlah sampelnya cukup luas, sedangkan pada kasus Perbedaannya dengan penelitian survei. Pada penelitian survei, jumlah sampelnya cukup luas, sedangkan pada tes studi, jumlah sampel yang diambil sangat sedikit atau hanya beberapa orang. Persamaannya dengan penelitian survei adalah keduanya sama-sama menggali fenomena. Berikut konsep menurut ahli atau pakar. Yang pertama, Yin, tahun 2002. Studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Kemudian ada Pollitt and Hangler pada tahun 1992. Studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut. Mengapa seseorang berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan diri. Kemudian, menurut Tellis pada tahun 1997, studi kasus merupakan metode yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Kemudian menurut Flyberg 2006, dalam riset yang menggunakan metode ini,
dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Kemudian di sini menurut pendapat Yin pada tahun 2002 dan Lamnek pada tahun 2005 menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kualitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoritis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari data studi kasus kuantitatif. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan dari penelitian studi kasus. Tujuan studi kasus secara umum bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama, peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyesuaikan permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti. Dan yang terakhir, memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan konsistensi gaya, faktual, dan internal, yaitu berupa kepercayaan pada hasil penelitian tersebut. Kemudian, terdapat tujuan studi kasus secara spesifik bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang psikologi dapat mengungkap atau mendapatkan informasi pada suatu perilaku, sikap, respon, pemikiran kognitif, dan sebagainya. Kemudian terdapat pada bidang sosiologi dapat mengkaji secara mendalam mengenai interaksi antar komunitas, organisasi masyarakat, dan sebagainya. Dan pada bidang eksperimen dapat menemukan suatu teori atau menghasilkan teori baru. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang pertama, studi kasus eksplanatori. Studi kasus eksplanatori merupakan studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Penelitian studi kasus eksplanatori ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, tujuan dari eksplanatori yaitu untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Contohnya adalah studi mengenai politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu studi kasus eksplanatori. Studi kasus eksploratory merupakan studi. Kemudian kita akan melanjutkan yang kedua yaitu studi kasus eksploratory. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan jenis yang kedua yaitu studi kasus eksploratory. Studi kasus eksploratory merupakan studi yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan, penelitian, dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Studi kasus ini biasa disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada penelitian. Maka dari itu, peneliti itu harus untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematis sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dibuat. Contohnya adalah mengenai sensus penduduk. Kemudian yang kelima, studi kasus kemasyarakatan.
Studi kasus kemasyarakatan ini merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial yang terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Kasus-kasus yang diteliti mengenai studi kasus kemasyarakatan. Contohnya berupa perilaku menyimpang, pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, kehidupan sosial, perubahan sosial masyarakat, dan sebagainya. Dan yang keenam, studi kasus sejarah hidup. Studi kasus sejarah hidup merupakan suatu studi yang disebut dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seseorang yang berjasa atau memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan dan sebagainya. Contohnya adalah studi kasus mengenai tokoh presiden, pahlawan, dan lain-lain. Dan yang nomor ketiga, studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. Contohnya adalah mengenai sejarah, kebudayaan, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu studi kasus observasi. Studi kasus observasi merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Yang ketujuh, studi kasus mikroetnografi. Studi kasus etnografi merupakan suatu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Contohnya adalah pengkajian mengenai tindakan kelas, perkembangan suku, dan sebagainya. Dan yang kedelapan yaitu studi kasus tentang analisis situasi. Studi kasus analisis situasi merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Contohnya adalah mengenai perkembangan teknologi, pengaruh penggunaan media sosial, dan sebagainya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu dari bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. Yang pertama, studi kasus instrumental tunggal. Studi kasus instrumental tunggal merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji sebuah kasus dan menjelaskannya dengan deskripsi. Pada penelitian ini, kasus tersebut menjadi instrumen untuk penggambaran secara rinci. Kemudian, yang kedua, studi kasus jamak. Studi kasus jamak merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada sebuah penelitian. Penelitian ini juga bisa mengkaji suatu permasalahan, namun banyak isu yang digunakan, sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang kompleks. Karena kompleks ini menandakan bahwa kasus yang akan diselesaikan dalam penelitian yaitu banyak. Kemudian yang ketiga yaitu studi kasus mendalam. Studi kasus mendalam merupakan studi kasus menganalisis atau mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas dan keunikan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian naratif, namun prosedur dalam kajiannya lebih rinci sehingga sangat berkaitan dengan konteks. Ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik. Yang pertama yaitu memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Kemudian yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada atau yang disebut dengan aktual, yang terjadi sesuai kenyataan asli. Kemudian yang keempat, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Dan yang kelima, menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian.
Berikut kita akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan penelitian studi kasus. Kelebihan atau keunggulan penelitian studi kasus yaitu yang pertama, studi kasus dapat mengungkap hal-hal spesifik, detail, dan rinci yang tidak bisa dijelaskan dengan penelitian yang lain. Selain itu, penelitian studi kasus juga dapat menguak makna di balik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi yang apa adanya. Studi kasus tidak hanya sekedar memberikan laporan secara faktual, akan tetapi dapat juga memberikan suasana, nuansa, dan pikiran-pikiran yang dapat dikembangkan lagi yang akan menjadi bahan penelitian lain selanjutnya. Kekurangan atau kelemahan dari penelitian studi kasus yaitu yang pertama, pada penelitian kuantitatif, studi kasus agak dipersoalkan karena segi reliabilitas. Pada penelitian kuantitatif, studi kasus agak dipersoalkan karena segi reliabilitas, validitas, dan generalisasi. Studi kasus tidak selalu cocok dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya menggeneralisasi. Studi kasus yang bersifat observasional mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya mendapatkan data yang valid atau sesuai dengan realita. Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu pemilihan kasus. Harus berdasarkan alasan yang matang sehingga penelitian tersebut berjalan dengan proses-proses penelitian sesuai prosedur dan dapat mencapai tujuan penelitian. Kasus tersebut harus disesuaikan bidang-bidang yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selain itu, kasus yang dijadikan permasalahan tersebut haruslah masuk akal dan ada latar belakang yang jelas. Kemudian yang kedua, pengumpulan data. Disesuaikan dengan penelitian, apakah harus menggunakan observasi, wawancara, analisis dokumen, survei, dan sebagainya. Pengumpulan data harus memperhatikan objek yang diteliti, sehingga data yang didapatkan dapat dibuktikan atau diuji secara valid. Kemudian dapat dikatakan bahwa peneliti harus menggunakan teknik pengumpulan yang sesuai dengan penelitian supaya mendapatkan data-data yang valid. Kemudian yang ketiga, analisis data. Analisis data ini dilakukan setelah mendapatkan data-data berdasarkan pada teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka peneliti menganalisis, mengorganisasi, dan mengklasifikasi temuan-temuan tersebut. Teknik analisa data yang digunakan haruslah jelas, sehingga tidak menimbulkan kerancuan analisis data. Kemudian langkah yang keempat yaitu perbaikan dilakukan karena penelitian yang dilakukan tersebut haruslah didapatkan hasil penelitian yang sempurna, sehingga mengharuskan perbaikan walaupun data-data sudah dikumpulkan dan diklasifikasi. Perbaikan ini bertujuan untuk penguatan atau penyempurnaan hasil penelitian. Bisa jadi peneliti ternyata membutuhkan data-data baru, sehingga peneliti harus terjun lagi ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Kemudian yang kelima, penulisan laporan. Penulisan laporan pada sebuah penelitian haruslah urut, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, penulisan laporan penelitian haruslah komunikatif, menggunakan bahasa baku, efektif, dan efisien, dan jelas. Penulisan laporan penelitian juga harus mempertimbangkan kebermanfaat dari penelitian tersebut, sehingga pembaca bisa mengambil manfaat atau kegunaan penelitian yang digunakan pada masyarakat secara umum. Sekian penjelasan dari saya mengenai desain penelitian case studies research. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.